Aceh 2021 Sumber Daya Alam dan Politik berisi realitas bagaimana pengelolaan sumber daya alam di Aceh. Seperti apa ulasannya? Saksikan terus ya. Ketemu lagi dengan Ami dalam Ami mengulas buku, dan episode ini di episode 71 saya akan mengulas buku berjudul Aceh 2021 Sumber Daya Alam dan Politik yang dicetak oleh Bandar Publishing dan ini cetakan pertama di bulan Desember tahun 2020. Di dalamnya berisi 18 tulisan yang terdiri dari 18 bagian, tentunya ditulis oleh 18 intelektual Aceh dan berisi gagasan-gagasan tentang sumber daya alam yang sejatinya sangat melimpah di Aceh, tapi berbanding terbalik dengan kondisi kesejahteraan masyarakat di Aceh. Saya akan mulai share di bagian daftar isi. Jadi daftar isinya itu seperti ini, semoga kelihatan ya. Jeng, dan diakhiri oleh profil penulis. Saya akan share beberapa tulisan, mulai dari bagian pertama atau tulisan pertama yang tulis oleh Rukaya dan Rahmat Syahputra berjudul Pendidikan sebagai Investasi Sumber Daya Manusia untuk Mengelola Sumber Daya Alam. Di sini jelaskan bahwasanya pendidikan merupakan bagian penting dalam membangun sumber daya manusia dan tentu perlu pelibatan berbagai sektor. Nah, di sini agar pembangunan berkelanjutan di Aceh terjadi tentu perlu berbagai kata kunci, misalnya keragaman, inovasi, curiosity, dan juga tentu ini tidak serta-merta bisa terjadi. Perlu pendidikan dan penelitian yang berkelanjutan. Lain adalah di bagian kedua berjudul Di Balik Politik Penguasaan Sumber Daya Alam di Aceh, Politik Kebijakan dan Kesejahteraan yang Dipertaruhkan, ditulis oleh Raihal Fajri. Di sini kita diingatkan oleh kutipan dari Mahatma Gandhi bahwasanya sebenarnya alam mampu mencukupi kebutuhan kita, tapi karena keserakahan manusia sehingga alam ini terus tergerus. Nah, di sini dijelaskan bahwa ada beberapa peraturan yang ternyata memberi ruang yang lebar bagi para investor untuk menggunakan sumber daya alam Aceh ini. Dan selain itu, berbagai potensi konflik dan bahkan konflik yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan pertambangan menjadi bukti bahwa lemahnya perumusan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya alam. Bahkan buruknya ini pengelolaan sumber daya alam justru bersetubuh dengan kapitalisme oligarki. Yang bagian selanjutnya yang ingin saya share adalah di bagian 7 yang ditulis oleh kawan saya Yulia berjudul Menyelisik Motivasi Manusia Modern Terhadap Kerusakan Alam. Di buku ini penulis mengantarkan kita pada pengalamannya menjelajahi beberapa tempat di Aceh ini, dan di sini kita semakin disadarkan bahwa daerah Aceh ini semakin rentah menuju porak-poranda. Lihat saja misalnya tumbuhan menjulang tinggi di Takengon, akar-akarnya melemah, lalu kemudian buah-buah ranum di Benar Meriah tapi tanpa biji, lalu kemudian banyaknya para pelaku illegal logging yang ditangkap oleh para rangers di Aceh Selatan, serta masih banyaknya izin-izin perusahaan tambang di Aceh yang tidak jelas tapi terus beroperasi. Belum lagi suara-suara perempuan seolah belum mendapat tempat di Aceh ini. Ajakan untuk menjaga bumi serasa bagi penulis hanya guyonan, meskipun masih masih segelintir para pegiat lingkungan di Aceh ini, tapi masih butuh jumlah yang signifikan untuk terus mendorong tentunya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Tentu ada berbagai gagasan-gagasan intelek dari sang penulis dengan berbagai referensi yang menarik untuk dibaca. Salah satunya, bila Aceh ingin terbebas dari pola konsumsi yang patologis seperti ini, tentunya narasi motivasi keuntungan harus diubah menjadi narasi motivasi berbagi dan memahami. Bagi saya, buku setebal 376 halaman ini sangat menarik untuk dibaca, penuh dengan referensi dan membuka lebih dalam lagi pemahaman kita tentang pengelolaan sumber daya alam yang dikaitkan dengan isu perpolitikan di Aceh ini. Selain itu, karena banyak referensi, jadi mengajarkan kita bagaimana menulis sesuatu secara ilmiah dan dengan gagasan-gagasan yang menarik tentunya. Kurangnya adalah buku ini mungkin di bagian percetakannya masih ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Seperti ini, ada bagian-bagian yang ternyata miss, dan ini tentu harus diperhatikan lebih lagi oleh percetakan atau penerbitan. Tapi so far saya sangat rekomendasikan buku ini untuk dibaca oleh kaum intelektual dan teman-teman yang ingin lebih paham lagi tentang kondisi perpolitikan pengelolaan sumber daya alam di Aceh. Nah,
Di tahun 2022 ini Badar Publishing kembali mengundang para penulis untuk menulis Aceh 2022 bertema pendidikan dan deadline-nya 28 September. So, untuk teman-teman yang banyak bergerak di dunia pendidikan, ditunggu banget nih tulisannya buat memperkaya hasanah pengetahuan orang-orang melalui buku Aceh 2022. Good luck ya.